Hey guys, welcome back to the channel. Thanks for joining me for this video. Hai semuanya, kembali lagi di channel ini dan terima kasih sudah bergabung dengan saya di video kali ini. Reading. Everyone knows that reading is important, especially when learning a foreign language. It increases your vocabulary, keeps your mind healthy, develops your imagination, and improves your thinking process, and eventually even improves our concentration. Surprising, isn't it, since so many of us struggle to focus when reading to begin with. Membaca, semua orang tahu bahwa membaca itu hal yang sangat penting, terutama dalam belajar bahasa asing. Tentu hal ini akan memperkaya kosakata Anda, menjaga pikiran Anda tetap sehat, mengembangkan daya imajinasi Anda, dan meningkatkan proses berpikir Anda. Bahkan pada akhirnya ini akan mempertajam konsentrasi kita secara tiba-tiba. Mungkin beberapa dari kita berusaha untuk fokus ketika membaca. As I said, I love to read, but this wasn't always the case. And I really struggled with my concentration when reading, whereas now you would literally have to stop me and snap me out of it because I'm usually completely drawn into the book. Seperti yang saya katakan, bahwa saya sangat suka membaca. Akan tapi tidak semua momen saya menyukainya. Ya, di momen tertentu saya mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi ketika membaca. Tapi sekarang Anda bisa menghentikan dan mengeluarkan saya dari hal itu terhadap saya yang sudah tergila-gila dalam membaca. Plus, those people who have kids know that you basically don't have quiet time to be able to do whatever you want or relax or enjoy doing something in peace and silence. So if I wanted to read, I had to figure out how to detach from the outside world and focus, if that makes sense. So I know a thing or two about concentrating and actually remembering what you've read, and I want to share with the ones who need it. Orang yang mempunyai anak kecil pada dasarnya tidak punya cukup waktu untuk bisa melakukan aktivitas yang diinginkan dan santai menikmati sebuah aktivitas dengan tentram dan damai. Jadi ketika saya ingin membaca, saya mencari tahu bagaimana menghilangkan fokus dunia luar. Saya mengetahui satu atau dua hal tentang bagaimana cara berkonsentrasi dan mengingat apa yang dibaca. Dan saya akan berbagi tips ini kepada siapapun yang membutuhkannya. So, tip number 1, prepare yourself for the exasperation and rejection stage. I know some people really hate hearing this, but it's gonna take some time. It's a process. You're gonna have to train your brain to concentrate, and for some people, it's gonna be harder than for others. Some people might feel that nothing is working, they're just wasting their time, and that is going to lead to irritation with reading, and eventually they're just gonna say, reading is not for me. One of the big issues I find in any learning process is that people aren't patient. They want to see results immediately and they don't want to go through the baby steps, although they are essential. Tips yang pertama adalah siapkan diri Anda dari hal yang menyebalkan. Ya, saya tahu Anda benci dengan hal ini, akan tapi ini sebuah proses dan mungkin akan memakan beberapa waktu. Anda akan melatih otak Anda untuk berkonsentrasi. Sementara, bagi sebagian orang akan merasa sulit dari yang lainnya, dan mereka mungkin akan merasa bahwa tidak ada gunanya. Ini hanya akan membuang waktu saja dan ini akan membuat iritasi mata ketika membaca. Dan akhirnya, mereka akan mengatakan bahwa membaca bukanlah aktivitas saya. Salah satu masalah pada orang banyak, mereka tidak mau bersabar. Mereka hanya ingin hasil yang instan dan mereka lebih memilih meninggalkan proses kecil yang padahal itu bersifat esensi. So, if your intent is to improve yourself and you're ready to work or at least give it a try, take a deep breath, buckle up, and get ready for a little ride. Remember that it's all about the mindset, so set your mind in the right place. Jika ada niat untuk meningkatkan diri, lakukanlah. Paling tidak, Anda bisa mencobanya. Tarik nafas dalam-dalam, gunakan sabuk pengaman, dan bersiap untuk berkendara dalam sebuah proses. Ingat, semua ini tentang pola pikir. Atur pola pikir Anda dalam porsi yang tepat. Okay, I'm glad that we've gotten this out of the way, and now we can dive into the specific things that'll help you. And one more thing, as I'm going to be listing those things, you might find that you've already tried or had already incorporated some of these things
into your life. So just consider those other things that I'm going to be talking about. Oke, baik. Kita sudah hampir menghilangkan hal buruk itu. Sekarang kita bisa mulai menyelam lebih dalam lagi untuk membantu Anda. Anda mungkin menemukan bahwa Anda sudah mencoba atau telah memasukkan beberapa dari hal-hal ini ke dalam hidup Anda. Jadi pertimbangkan saja hal-hal lain yang akan saya bicarakan. Choose something that you think you would really enjoy. Later on, when you learn to concentrate, you'll be able to read almost any book without wanting to fall asleep or awakening already at the end of the page, not remembering what it was about because your mind was somewhere in the Bahamas. I know you know what I'm talking about. Pilih sesuatu yang paling Anda sukai. Ya, ketika Anda belajar untuk konsentrasi, Anda akan dapat membaca hampir semua buku tanpa merasa ngantuk. Dan ketika bangun di akhir halaman buku, Anda tidak ingat apapun yang dibaca karena pikiran Anda sedang berada di Bahama. Ya, saya yakin Anda paham apa yang saya maksud. But I will be honest. Lord knows that even now there are books that I just can't make myself read, even though people say that they are very good. So choosing the right material really matters, especially at the beginning stage. Tapi sejujurnya, Tuhan tahu bahwa bahkan sekarang ada buku yang saya tidak bisa baca sendiri. Meskipun orang bilang itu sangat bagus. Jadi memilih bahan yang bagus sangatlah penting, terutama pada tahap awal. Speaking of which, if you're not yet used to reading a lot in English, it's better to start with something short. 1 or 2 page articles, some short stories or stories for kids. Nobody has to know that you're reading stories for kids. I read them to my son and I can attest that there are some very interesting stories and small books, and believe me, you will find in them new words for yourself. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak terbiasa membaca dalam bahasa Inggris, ini akan lebih baik jika Anda bisa memulainya dengan sesuatu yang sederhana. 1 atau 2 halaman artikel, beberapa cerita pendek atau cerita anak-anak. Tidak ada orang yang tahu Anda sedang membaca cerita anak kecil. Dan saya membacanya untuk anak saya dan saya bisa membuktikannya bahwa ada banyak cerita menarik. Dan percayalah pada saya, Anda akan menemukannya. Kata-kata baru untuk diri Anda sendiri. We have a video on our family channel about how and what books I read to our son. If you're interested, it's going to be linked in the description. I started exactly by reading articles on the internet, and I really had to make myself read them till the end because it's just really tempting to just scan the text. And this is what I usually do now to just quickly get the main points and not waste my time. However, at the time, my goal was to stay focused at least for the short period of time needed to read a little article and remember what I've read. About remembering what you've read, we have a video on this. It's called How to Learn and Increase Your Vocabulary, but I'm talking about how to train your memory and memorize information in the video. So those principles work for remembering what you've read perfectly. Head over to the description, it'll be linked there. Di channel kami ada tersedia video keluarga kami tentang bagaimana dan buku apa yang biasanya saya baca. Jika Anda tertarik, link akan diberikan di kolom deskripsi. Saya benar-benar memulainya dengan membaca artikel di internet dan membuat diri saya membacanya sampai selesai. Karena ini sangat menarik untuk hanya mengamati sebuah teks. Dan ini juga menjadi apa yang biasa saya lakukan untuk dengan cepat menangkap poin penting dengan tidak memakan waktu lama. Namun tujuan saya adalah tetap fokus, paling tidak dalam waktu yang singkat yang dibutuhkan untuk membaca sebuah artikel dan mengingat apa yang sudah dibaca. Berbicara mengenai apa yang telah dibaca, saya memiliki sebuah video tentang ini dengan judul How to Learn and Increase Your Vocabulary. Dan di video itu saya membicarakan tentang bagaimana melatih ingatan dan memahami informasi di dalam sebuah video. Disajikan prinsip-prinsip untuk mengingat apa yang telah Anda baca dengan sempurna. Silahkan buka di deskripsi itu untuk membukanya. Find a quiet place for starters. I know, a very obvious tip, nonetheless important. It is simple and not so simple at the same time. It's not a secret that noises and chaos around are distracting. I mean, like people talking and children running. Selanjutnya, temukan tempat yang tenang sebagai permulaan. Saya tahu tips yang sangat jelas namun penting dan sederhana.
Dan tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama itu bukan rahasia bahwa suara dan kekacauan di sekitar mengganggu Anda. Maksud saya seperti orang yang bercakap-cakap dan anak-anak yang sedang berlarian. Make sure that you're not tired when you're reading. Unless you're trying to put yourself to sleep by reading, which is a real thing, by the way. If someone has problems falling asleep, doctors recommend excluding screen time 2 hours before going to bed and instead grab a book. Reading before bed helps you relax and really helps you fall asleep faster and Pastikan Anda tidak lelah ketika Anda sedang membaca, kecuali jika Anda mencoba membuat diri Anda tertidur dengan membaca. Ngomong-ngomong, jika seseorang memiliki masalah tidur, dokter menyarankan untuk memberikan setting waktu layar 2 jam sebelum tidur. Dan sebaliknya, mengambil buku bacaan sebelum tidur akan membantu Anda rileks dan membantu Anda tertidur lebih cepat. Okay, the next thing, and this is essential, stop multitasking. Eliminate all distractions like your phone, computer, or anything that might distract you. And this was very tricky for me because I used and still use my phone when I'm reading. Oke, selanjutnya, stop multitasking. Jangan melakukan aktivitas dengan dicampuri aktivitas lain. So, hindari semua gangguan seperti HP, komputer, dan apapun yang berpotensi mengganggu Anda. Dan cara ini begitu rumit buat saya karena saya terbiasa masih menggunakan HP saya ketika membaca. Timer technique. If you're someone who gets overwhelmed and exhausted by reading, or you get bored when reading, try this technique. Start with setting a timer for 5 minutes for each time you're reading, and then take a 5-minute break, and then repeat this, let's say, 3 times. But the number of repetitions depends on the person and how much time they have or are willing to spend reading. Then try setting a timer for 10 minutes, then 15 minutes. You got the idea. I personally don't read for more than 30 minutes at a time. I need to take a break. Oke, kemudian teknik waktu. Jika Anda merasa bosan, gunakan teknik ini mulai dengan mengatur waktu sekitar 5 menit tiap kali membaca. Dan gunakan 5 menit untuk istirahat dan ulangi sebanyak 3 kali. Jumlah pengulangan itu tergantung pada orang tersebut dalam berapa banyak waktu yang dimiliki dan mau berapa menghabiskan waktu untuk membaca. Kemudian atur waktu lagi hingga 10 menit atau 15 menit senyamannya Anda. Dan saya pribadi selalu menghabiskan waktu tidak lebih dari 30 menit sebelum istirahat kembali. And last but not least, make sure that your health isn't an issue. And I would even say that if you experience any symptoms that I list below, you should start with this, or at the very least look into it and take care of your health. If you experience headaches, migraines, brain fog, unexplained fatigue, like you're feeling always tired or even exhausted, no matter what you do or how much rest you get, depression, anxiety, etc., please do yourself a favor and go for a checkup. Again, I'm speaking from my own experience. If you're experiencing any of these things, none of the advice I mentioned will work. Plus, the state of our health directly affects our brain functioning, thus affects our concentration and studying in general. Baik, tips terakhir, pastikan kesehatan Anda tidak menjadi masalah. Jika Anda mengalami gejala-gejala yang tulisan di kolom deskripsi, Anda harus memulai dengan cara ini. Periksalah dan jaga kondisi kesehatan Anda. Jika Anda mengalami pusing dan mikiran otak untuk kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, atau ketika Anda sering merasa kelelahan apapun yang Anda kerjakan, mohon perhatikan dan periksalah. Karena hal ini terjadi pada diri saya sendiri. Jika Anda merasakan hal-hal demikian, ikutilah nasihat ini karena ini akan membantu kita dalam mempertajam konsentrasi kita dalam hal membaca.